dari jalan gelap tuh, gelap-gelap, tiba-tiba kita orang lihat kok ada orang putih-putih tuh pinggir jalan, lagi jalan ngarah kebaliknya, tapi pas itu loh yang bawahnya rel itu dulu pernah bunuh diri tahun 2000-an lah pokoknya, kata masyarakat sekitar. Kalau nggak salah Terus udah malam Pak, udah malam apa udah tahu? Nah, lama bener ya mereka orang. Kemana ya dia orangnya? Iya. Masuk. Boleh, masuk. Pas. Lek. Lupanya. Set. ada apa nih? Mas Ato, dari mana Tok? Waduh, rame gini. Der. Apa nih kumpul-kumpul? Apa? Wih, Masih pagi udah ngopi-ngopi aja loh. Iya. Doinan lagi. Gak bisa tidur, gue begadang semalam. Nah, Enak deh. kenapa lo bisa begadang? Cerita. Malam serem bener asli. Widih. Rinding gua abis nonton film horor sebenarnya mah. Tapi kok makin lama gua makin merinding. Kenapa di tuh? rumah itu. Aduh. Emangnya di rumah ada apa? Ya sebenarnya nggak ada apa-apa sih, cuman belakangan ini gua kadang karena ngefek ke bawah horor aja sih. Soalnya kemarin mak gua baru cerita dia mimpi buruk sih, waduh. Sampai sekarang gua kepikiran terus. Yang ada di mimpi emak lo itu? Yang ada di mimpi mak gua tuh kayak petaka, akan ada suatu petaka gitu. Kalau misalnya dari filosofi mimpi mimpi itu Filosofinya? bakal ada suatu kejadian buruk, pokoknya bakal buruk bener. Entah serius ini gua, tapi entah untuk siapapun itu nggak tahu, tapi dia cuma baru nyeritain ke gua. Jadi sampai sekarang tuh kadang gua ngerasa kayak kepikiran terus itu mimpi bakal kejadian apa kagak. Oh, jadi lo nya dihantu-hantuin terus ya? Iya, dihantuin itu, dan gua kadang kayak berangan-angan kalau misalnya kejadian itu gimana. Soalnya ya gua masa sih gua ngulangin trauma gua udah 10 tahun yang lalu kan. Pas bapak gua udah gak ada, masa gua ngilangin gitu lagi kan kayak serem sih, juga, boy. Serem sih. Soalnya kan itu bayang-bayang dari mimpi, biasanya kan kalau dari mimpi itu serem sih bayanginnya. Makanya itu. Tapi kan mimpi itu kan belum menjadi kenyataan. Apa yang kita ini? Apa sih? Tapi sih kalau serem-serem gitu, serem sih bayanginnya. Bayanginnya itu, Cok. Enggak, tapi kalau lo mimpi ngencing beneran enggak? Kan lo mimpi ngencing di mimpi lo tidur lah, lo mimpi lo ngencing enak, lo bangun basah anget kan, bener, tapi kan kejadian kan. Nah, Mimpi itu ada yang emang bener, ada yang emang enggak sebenarnya, tapi ya namanya was-was aja sih ya kan. nah kira-kira itu tentang apa emang yang seremnya, kayak plot twistnya tentang apa emang? Maksud gua entah ada dihantui pas lagi di dapur kah atau gimana gitu. Pas Ternyata yang pas ditakuti lagi itu loh apa? keberadaan lo di mana pas lo takut itu? Ya Kira-kiranya gimana tuh? enggak sih, maksud gua kayak momen di mana aja sih sebenarnya. Soalnya kan jatuhnya gua buka di sini ya, maksud gua ya apa namanya? Jangan dibuka, Geder. Hah? Jangan dibuka. Bukan buka itu Geder. Oh iya deh. Bukan buka itu ya. Jadi juga deh. Apa namanya? Jadi dulu pas sebelum ayah gua nih gak ada, itu emak gua juga pernah mimpi kayak gitu. Dan kemarin baru-baru itu dia mimpi lagi kayak gitu, cuma beda, lebih serem. Wujudnya kayak Dan mana? itu yang mimpi yang apa? Wujudnya seperti apa? Enggak, jatuhnya ini bukan mimpi setan, jatuhnya memang mimpi yang apa? Ngebawa lu ke tanda petaka gitu loh. Mungkin apa sih istilahnya? Mungkin ya kalau misalnya nggak berhati-hati atau mungkin apa? Gambaran tuh ya. Iya, gambaran Gambaran bakal itu. mungkin Iya. takutnya bakal ada kejadian yang emang buruk gitu lah ke depannya gitu. Enggak, tapi ini emang udah kejadian. Dia cerita tuh benar-benar serius ke gua. Dia pun ceritain itu takut gitu. Takut dengan muka takut gitu ke gua. Kayak
ya udahlah, gue juga ngeresponnya, tapi gue ngeresponnya bukan gue maksud gue balikin, gue juga takut ke dia, enggak lah. Gue sebagai anak kan pasti gue istilahnya gue kayak tenangin, kayak gue anggap udahlah, kata gue udah biasa aja nih mah, gampang gini kata gue. Tapi Gue perasaan gituin. lo Tapi perasaan, ya tapi perasaan. Soalnya kalau semenjak dari situ juga ya, gue semenjak dari emang awal-awal mendekati, pokoknya ayah gue emang udah mau nggak ada itu, emang dari situ tuh kadang gue udah ini ngerasa, kadang gue bisa ngeliat setan, terus setelah selesai nggak ada pun kadang bisa gue kayak ngerasa tiba-tiba ngeliat putih-putih, tiba ngeliat putih-putih di depan gue pernah tuh jadi ketika dulu pas di rumah dulu ada di gang gue itu ya, gue lagi abis pulang sholat atau gimana itu, kok keadaan di komplek gue mati lampu, full mati lampu semua. Mati lampu, gelap tuh bro. Jadi Gelap. jadi lo Gelap. bisa Bang. punya indra ke-6 bisa ngeliat. Gua enggak kayak gitu, gua bukan gitu. Kalau yang punya indra keenam ini yang pakai kupluk. Iya. Indigo minimal. Nah, jadi India, pas so. itu tuh gua lagi jalan kalau nggak salah, terus ada orang ngomong ke gua, lu mau kemana? Kata abang-abang itu, kata gua mau ke sana. Kata gua, terus kata dia, lu mau ngapain ke sana? Ada pocong, kata dia. Terus bener boy, itu gua lewat, kata gua bohong, gua jalan dikit itu, bener depan gua tuh persis bener-bener tinggi putih ya, mungkin karena gua masih anak kecil gua ngomongnya tinggi lah ya, jadi kayak kata gua itu gua kaget sumpah. Dan kalau biasanya ya emang kalau kita ngeliat hal-hal kayak gitu tuh kadang apa sih namanya, kalau kita ngeliat di film tuh kadang ada orang yang kayak dia getar gitu, dia kaku gitu, bukannya lari bukannya apa, tapi emang kalau misalnya lu ketemu secara nyata yang pernah emang gue rasain, yang pernah gue alamin, Bener-bener serem ya. bener-bener serem, dan bener-bener lu tuh awal tuh kaku yang lu rasain. Awal yang lu rasain tuh lu kaku, kayak lu kebengong. Ketakutan Kayak lu- bener ya. lu kayak kebengong tuh, kayak langsung badan lu tuh cuma diem aja, lo ngeliat itu badan lu cuma diem aja, kayak fokus sama apa yang sebenarnya lu tuh udah takut, tapi emang gak bisa langsung ngibrit gitu loh, nggak emang kayak kita kalau nonton film horor kan kadang kalau gue jadi lu kan gue lari gitu kan, ngapain masih di situ, enggak, tapi emang kalau rasanya gitu, lu pantengin itu pasti, lu kayak arah mata lu tuh emang tertuju di situ, tapi mungkin baru sekian saat lu sadar bisa lu kabur kadang. Nah semenjak dari situ lah gue kadang kayak bisa ngelihat apa, terus gue sempat pindah rumah, karena rumah gue dulu agak serem juga kan, semenjak ini gue bokap gue udah nggak ada, terus juga pas semenjak udah pindah rumah tuh masih, tapi cuman kayak beberapa saat aja sih ngeliat kayak gitu ya, nggak terlalu yang emang benar-benar gue bisa ngeliat gue ini, enggak sih, paling cuma ngerasain takut aja sih. Tapi gue sekarang udah ya mental percaya aja lah gue, walaupun itu mental ya, walaupun sebenarnya takut sih gue kalau mungkin ketemu kayak gitu, tapi ya udah mental percaya aja lah sekarang gitu. Kalau lo pernah gak sih ngeliat kayak gitu? Gue tuh ya ada ceritanya tuh, tapi tuh nggak tahu pasti gue beneran hantu atau enggak. Tapi ceritanya gini, itu kan gue lagi sama om gue sama adik gue tuh kan, sama temennya om gue tuh lagi jalan pulang ke rumah lah dari luar kota, malam-malam tuh gue ingat jam 1 jam 2 dah. Nah itu kan karena arah luar kota tuh kan ini jalannya kan gelap tuh, sepi, nggak ada orang. Nah jadinya pas kita lagi di jalan tuh naik mobil, tiba-tiba kita orang tuh gak, yang lihat itu cuman gua sama temannya om gua deh yang duduk depan. Om gua sama adik gua kan tidur tuh di belakang. Nah kita orang ya duduk depan ngobrol-ngobrol lah, terus pas tiba-tiba tuh kan dari jalan gelap tuh, gelap-gelap, tiba-tiba kita orang lihat kok ada orang putih-putih tuh pinggir jalan, lagi jalan ngarah baliknya, tapi lihat kita orang tuh karena agak kencang kali ya, kita orang tuh kalau ngelihatnya itu antara setengah hantu atau setengah orang cuman lagi pakai pakaian putih aja tuh, atau mungkin kayak ibu-ibu pakai apa namanya jilbab putih yang iya, mungkin kayak full semua putih gitu ya. iya bener, tapi bukan kayak pocong atau kuntilanak gitu, bukan, cuman putih Cok. Kita orang ya ngelihatnya tapi kayak widih apaan tuh gitu, serem juga gitu. Terus, setelah itu ya pas lo ngeliat tuh kayak kabur apa gimana? kita orang karena dia di pinggir jalan kan, kita orang juga nggak melan,
kecepatannya stabil tetap mobilnya. Cuman ya pas lihat itu, widih, apaan tuh gitu. Kok ada putih-putih gitu orangnya gitu. Cuman karena ini kali ya, karena nggak ngira hantu 100% jadi kayak widih seram juga kelihatannya gitu. Jadi langsung kayak jalan aja tanpa Cuman ya kebayang juga sih kalau ngalamin hal kayak gitu juga suatu saat. ya, Lo bayangin aja gelap-gelap, terus habis itu sepi, jam subuh malam, tiba-tiba ada yang putih-putih lewat. ya benar. Seram sih itu pasti. Untung tuh di pinggir jalan. Coba kalau tadi tengah jalan tuh kayak di Begal berarti itu. Begal bisa jadi. Iya, bisa jadi ya. Itu lebih seram sih, soalnya nyawa kita yang hilang. Iya benar. Heeh. Dia orang nakut-nakutin gitu kan. Biasanya ada tuh emang yang naruh perangkap Ada tuh ya memang. biar takut. Heeh. Nanti motornya ditinggal. Hilang motornya. Lah beneran itu ya berarti. Iya, bisa jadi. Kan ada sih beberapa kasus yang orang pura-pura kayak kuntilanak, kayak pocong, tapi tujuannya sebenarnya Untuk menakutkan aja. nakutin Ya. aja biar bisa maling motor atau mobil. Ada yang kayak gitu. Tapi kayak gitu tuh kalau ketemu yang bener gimana ya? Lagi mau ngeprank itu kan, sampingnya Iya. ketemu beneran. Wah, Nah, azab gak sih itu berarti? Bisa. belum ngelakuin bisa udah kena azab duluan masa? Belum laku udah kena azab. Kalau lu nih Lo ada nggak nggak ada apa? cerita seram gitu? Cerita-cerita serem Atau yang aneh. mendekati gitu? Kalau cerita serem sih gua waktu bulan puasa Nah, bulan puasa. kan habis sahur itu kan, habis subuh kan. Biasanya kita orang tuh maraton kadang subuh-subuh tuh itu sambil main Puasa petasan banget gitu. tuh. Der. Petasan gitu kan, Iya, cuma rame-rame. perasa arum itu mah. Terus ada pohon mangga, Pohon pohon mangga. mangga gede gitu kan di rumah orang gelap. Iya. Gua ngeliat tuh kayak ada palak buntung gitu di pohon mangga itu. Tapi enggak Sore-sore. malam pas subuh-subuh. maraton itu. Subuh-subuh deh. Ah. Nah, palak buntung nggak ada badannya, cuma palak buntung aja yang gua lihat. Beneran lo lihat tuh? Iya, Jelas. jelas. Tapi yang Oke. lain nggak itu, Gak ngeliat. nggak ngelihat, cuman gua bisa ngeliat gitu di pohon Terus? mangga. Kayak si lo setelah ngeliat itu? Ya udah gua biasa aja karena rame-rame kan, gua nggak ada rasa takut Oh, gitu. Gua tetap jalan sama kawan-kawan main petasan gitu doang. tapi kalau tadi kayak lo bilang lo bisa lihat teman-temannya lo nggak bisa lihat, serem juga sih. Bayangin kan. Kayaknya berarti kayak dia tuh lagi di apa? Diikutin nggak sih? Ya, ada kayak gitu. Istilahnya. Atau kayak mungkin ditampakin ya. Kayak Tapi ditampakin benar-benar. berpuasa mah aman lah. Iya. Nah, menunggu sahabat tuh kuncinya kelepas kan Der. Iya. Aduh, ngikut lu lagi. Kan bulan puasa kan setan diikat. Iya. Oh, Siapa iya. tahu kan dia itu apa tuh Ikatannya pakai lepasin likatannya kan. nggak ikut pakai tali pia itu Der. Gentayangan dia di pohon mangga. Aduh. Ngomong-ngomong Bas, dari sini nih seru nggak sih Bas? Kalau daerah sini kayaknya kalau selama gue tinggal 2 tahun belum ada cerita serem sih. Belum ada kalau gue. Tapi biasanya di sini banyak makan korban di jalan di rel. Iya. Nah, Serem. bener kalau itu tahu gue ceritanya. Jadi selama gue di sini yang gue tahu itu, tapi dulu sebelum gue di sini itu di Kita mau pergi. terowongan apa namanya, flyoff yang ada jalan bypass itu loh, yang bawahnya rel. Itu dulu pernah bunuh diri tahun 2000-an lah pokoknya, kata masyarakat sekitar. Terus, nah yang setelah gue di sini tuh, itu gue ingat yang pertama kali ada, bukan bunuh diri sih sebenarnya, tapi ketabrak. Kemungkinannya ketabrak kereta itu kata masyarakat sini orang gila, tapi ketabrak kereta api pagi-pagi di dekat ini nih lintasan rel. Nah, itu meninggal di tempat. Terus yang Badannya ketiga, hancur apa enggak? itu kurang tahu, soalnya itu juga kurang Kereta dipublis malam-malam emang kemarin kereta itu. apa? Kereta malam. Ada Bambarajang, Ada kereta Lingme. Babarajang. Babarajang juga lewat malam-malam. Babarajang Jam itu subuh lewat. juga malam. Oh, Bener, lewat malam-malam. Jam 2 juga pernah. Nah, baru yang ketiga ini kayaknya bunuh diri. Itu yang sempat heboh. Soalnya badannya pecah-pecah tuh dari mayatnya ditemukan. Itu kejadiannya sama persis tempatnya yang dulu pernah bunuh diri tahun 2000-an sama cerita masyarakat setempat. Lama juga 2000 ya. Iya, Udah ada belum Der? baru buka sih kayaknya. Bukan. belum Itu belum viral. itu yang bunuh diri bapak-bapak sih dikonfirmasi. Cuman Itu- belum tahu motif bunuh dirinya karena apa.
entah mungkin karena keluarga utang belum nggak diberitain mungkin juga. Nah sama yang terakhir itu yang kemarin viral nih, yang mobil Honda Brio Oh, yang tabrakan tuh. seragam itu ya. Heeh. Iya, iya, iya. Tuh yang terakhir ini. Ya, biasanya kadang kalau kayak gitu tuh gua ya memang kalau misalnya kalau menurut ajaran Islam ya emang kalau kayak tabrakan lo meninggal pas perjalanan itu emang jatuhnya bisa dibilang ini sih syahid lah. Entah Mati correct me kalau gue salah kan. Tapi setahu gue kayak gitu. Dan tapi secara seremnya ya biasanya kalau orang-orang yang meninggal kayak gitu kan jatuhnya dia nggak benar-benar siap ya, dalam keadaan siap gitu kan. Nggak, takutnya kalau kayak gitu tuh biasanya mungkin dia masih, apakah dia masih bertanya-tanya atau dia kayak masih mencari-cari kenapa dia bisa gini apa, atau malah dia masih kayak kesakitan atau gimana kan. Banyak tahu, makanya mungkin banyak kadang di suatu tempat-tempat itu biasanya kalau misalnya ada yang bunuh diri, ada yang misalnya kena tabrak atau gimana, apa misalnya diperkosa bahkan, biasanya kan banyak tuh cerita-cerita kayak gitu, itu arwahnya tuh ceritanya ya, ceritanya tuh masih ditayangan, masih kayak nungguin tempat itu jadi ada penunggunya gitu, atau mungkin memang dia tuh mayatnya belum ditemukan, atau jadi emang dia gentayangan. Iya, atau emang kalau misalnya sadis bener lah matinya, itu kayak dia masih belum tenang di situ tuh, dia masih kayak mencari, Masih tahu dia bisa deh. Kalau dia di situ gitu. Iya. Hati-hati ya dari malam-malam dari ngetok kan. Apalagi memang pulang subuh. tempat yang bunuh diri yang kemarin itu tuh, yang tempatnya bapak-bapak yang bunuh diri gua bilang tadi, itu emang kalau malam serem bener, Cok. Sumpah aja. Lo orang bayangin aja itu kalau malam lampu penerangannya nggak ada, terus bawah jembatan gelap-gelap. Sama situ terowongannya udah kusam bener. Tapi kan sebelum kereta itu melintas itu kan diklakson sama dia, masa orangnya nggak kedengeran? Ya, nah itu tadi makanya kalau untuk yang kasus bapak-bapak itu banyak yang bilang memang dia mau bunuh diri. Iya, bukan dia malam-malam lagi sendiri. Terus Jadi itu sengajanya berarti pas ya? ditemuin pas baru besok pagi ya, atau pas langsung? Pas kalau nggak salah itu subuh ditemu. Subuh. Ada yang ini kayaknya ngelihat apa namanya mayatnya, terus ya panggil ambulans, polisi untuk di ini apa namanya selidiki. Tapi serem sih malam-malam, tempatnya juga gelap. Awak juga udah beda masuk situ ya. Iya. Tapi nggak nyampe ke kampus kan? Aman lah kalau cerita-cerita di kampus aman, nggak ada horor-horor deh. Ada dari tugas itu horor deh. Waduh. Iya sih. Apalagi yang dadakan sih. Aduh. Deadline-nya mepet baru Iya. Nah, Iya. Kalau saya besok pagi kasih tugas baru malamnya deh. iya. Horor banget, Serem. horor Kacau itu. Kacau itu. kerjainnya sampai jam 4 pagi kan, kesiangan. Tahu-tahu pas akhir semester di KHS nilainya apa coba? Nilai E. Seram bener. Itu Ngulang. horor sih. Ngulang Itu sih. gentayangan nilai itu. Iya, gentayangan terus tuh menghantui nilai. kita terus. Ngeri sih. Tapi di kampus itu kan ada satu cerita, nggak tahu nggak sih, ada yang pernah dijadiin film tuh, Apa dosen tuh? gaib. Oh iya. Nah tuh Ada tuh. gimana sih sebenarnya cerita, gua sama sekali nggak Itu ngikutin. apa ceritanya tuh ini dia orang tuh dikasih tahu sama dosennya kan. Nah. Kalau apa jadinya kuliah malam gitu. Malam. Iya. Mungkin sore agak ke malam lah, kayak kita Iya. kelas jam 5 atau jam setengah 4 lah. Kelarnya Mungkin jam diorang, 6. iya mungkin diorang nih udah jam-jam 5 banget lah ya, jam-jam 5 setengah 6 banget. Jadi dari pokoknya begitu dosen masuk dari awal juga murid-murid mahasiswanya tuh ini awalnya udah enak gitu. Iya. Terus dosennya tinggi bener kan. Udah diceritain gue liat itu ya. Nah terus rupanya begitu udah jalan perkuliahan, tengah-tengah kuliah itu ini dikasih tahu siapa? Ketang kalau nggak salah kali ya. Ketua angkatan itu tahu sama dosen yang ngajarnya itu kalau dia berhalangan. Nah, tanya-tanya kan itu yang nggak jadi, yang ngajar itu siapa tuh? Siapa kan dosennya kan? Nah akhirnya ketua angkatan itu kalau nggak salah ini ya inisiatif gitu dia ngejatuhin apa pena atau apa gitu ya. Ngejatuhin pena dengan tujuan dia ngelihat Tujuan. kakinya itu napak apa enggak. Pas dilihat nggak napak dari. Nah lo napak kan? Berarti hantu itu wujud dosen gitu ya? Iya, jatuhnya dia mungkin udah dosen apa penunggu di situ ya, udah Iya. lama mungkin. Karena kan biasanya kampus itu udah dari Umur udah 1900-an ya, udah tua lah istilahnya. Kita nggak tahu siapa aja Iya. yang memang udah tinggal di sana gitu kan. Dan
Lu bayangin aja coba lu kelas rasanya kayak gitu. Tiba-tiba. Serem sih. Nggak, masalahnya Denny suka kelas nggak Denny? Aduh, kelas Ya, kalau deh. kelas lah kalau Kelas gua lah mah. ya, alhamdulillah. Kuliah tetap yang utama boy. Iya. Kan lo kan absennya nitip sih. Masa Lah, itu lah. Tapi paling ngapain serem itu? bener ya, Nggak boleh yang cerita video. tadi tuh ya. Kan begitu udah lihat itu, akhirnya ini ketua angkatannya tuh, ketua kelas sih lupa gua. Ngasih tahu kan di grup kelasnya itu kan, apa satu-satu tuh suruh keluar gitu. Loh, Nah. iya. Karena si ketua kelasnya udah nyadar kan, Nah, kalau nah, itu tuh bukan Iya. gaib lah pokoknya. Gaib lah Jadi pokoknya. suruh keluar satu-satu, akhirnya nyampe sisa ini doang apa ketua kelasnya aja kan. Nah. Pas dia mau keluar, dosennya langsung bilang mau kemana ya kan. Mau kemana lah, ini apa kata dosen itu? mau ke toilet. Mau ke toilet ya masalah ya. Iya. Toilet begitu. Nah. Iya nggak sih? Iya, ya. Enggak, kalau nggak salah Bisa. bukan ke toilet, kalau nggak salah udah malam Pak, Udah udah malam. malam apa udah tahu? Nah, kalau kalau dosen nggak itu. salah kayak gitu. Iya. Wih. Gue jadi dia sengkabur gue dia. Seru nggak lu? Tapi dia akhirnya Tapi selamat apa? kabur nggak Tetap semua? di situ. Satu Kabur kelas aja itu. kalau Iya, kabur kayak kabur mana lah. ceritanya bakal tahu deh. Kalau dia nggak selamat, nggak nyampe ceritanya kan? Iya. Iya. Tapi emang sih hantu tuh ada yang ganggu, emang ada yang penghuni gitu ya. Iya, mungkin Iya. kadang ya penghuni juga mungkin dia cuma kayak ngasih tahu aja bahwa Iya. ini daerah dia gitu kan. Dia mungkin nggak bakal terlalu ganggu, tapi ada yang emang ganggu bener gitu. Iya sih. Soalnya serem-serem banget sih kan, biasanya apalagi kalau misalnya udah hantu-hantu lama itu kita nggak tahu hantunya emang hantu di bumi atau hantu Belanda. Nah, Jadi hantu Belanda loh. Tapi iya. kan hantu Belanda nggak terlalu Biasanya sih serem. dibangunnya di bangunan-bangunan Belanda sih kalau itu. Nggak juga, tergantung kalau misalnya emang tanahnya udah Nah, lama. tanah Belanda Nah, bekas mungkin. Belanda Misalnya tapi bekas Belanda, dijual gitu. dijual bisa aja banyak kayak gitu. bisa aja. Oh, guys, jarang itu ya, Der ya. Yang apa transisi itu Der. Iya, Serem itu. Mm-mm. apalagi kan banyak pembunuhan, kita nggak Iya, tahu. nggak tahu. Iya. Asli. Aku yang ketemu ditanya lo Der, Ikben lo, tahu nggak lo jawabannya apa? Mm-mm. Iya bahasa Belanda lagi ya, Iya, kayak di bahasa Belanda. film itu. Gimana kita jawabnya? Pakai Google Translate kali ya. Kayak oke Google, aktifkan bisa, translate bahasa Belanda. Gak sempet. Nggak sempet deh, mending gue kabur duluan kayak gitu mah. Ngapain lo ngobrol sama hantu kayak gitu mah? mau ngomong sama hantu pakai Google Translate dulu. Tapi emang zaman sekarang udah canggih. Bahkan gue liat di apa sosmed itu aja ada ini loh apa bisa ngobrol sama ini arwah gitu ya. Iya, Pakai apa sih? alat apa sih lupa gue. Ada Beneran tak? alatnya, iya ada spektatornya gitu jatuhnya. Tapi nggak tau gue beneran apa enggak tuh Iya. ya. Tapi gue denger Dia- viral di itu TikTok cuma juga gitu lah. main-mainin doang. Dia ngambil dari gelombang apa gitu. Iya. Hmm. Kan waktu itu ada tuh kalau nggak salah gue nonton TikToker ya, apa ya? TikToker apa? Gue lupa. Pokoknya dia ini pengen di daerah Bandung, kalau nggak salah Bandung Barat atau Bandung Timur ya, gue lupa pokoknya. Itu dia ada suatu rumah Belanda di sekelilingin kebun gitu, sekeliling kebun. Nah ada rumah Belanda satu di situ. Nah terus tuh dia ini ya awalnya itu kayak tebak-tebakan lah di dalam ini nih bakal ada kamar mandi nggak kata dia tuh, karena kalau rumah asli Belanda itu rupanya nggak akan ada kamar mandi di dalamnya. Kalau benar-benar emang udah ini ya istilahnya orang asli Belanda udah lama gitu, dia orang Belanda itu nggak bikin kamar mandi dalam rumahnya. Makanya kadang Gitu ya. banyak tuh yang cerita kalau misalnya emang rumah itu rumah Belanda, rumah lama, itu kamar mandinya di luar deh. Kan lu pernah gak sih, lu ada gak sih nenek-nenek lo atau ini lo kamar mandinya di luar gitu, jauh Ada. gitu. Oh iya. Ada kan? Zaman dulu kayak gitu. Iya, zaman dulu kayak Zaman gitu. dulu kayak gitu. Kenapa? Itu tuh memang ikut istilahnya mungkin tradisinya Belanda kali ya. Iya. Gua nggak tahu lah. Karena kan Jadi emang kak rumah sama kamar mandinya tuh terpisah. terpisah ya. jauh. Jadi kayak lu mau ke kamar mandi itu mungkin lu ngelewatin sumur dulu, lu bakal ngeliat Oh, pemandangan mesti hutan. Iya. tempatnya itu Iya. harus terpencil gitu ya. Iya. Kayak apa kayak tersendiri, Bang. Masalah nggak tahu sih kamar mandi yang nggak nyatu sama rumah, tahu kan? Ada kan di Ada. Medan? Ya, Zaman dulu emang kayak bangunan gitu. sih ada yang Zaman nenek moyang kita dulu maksud kayak gua gitu. tuh ya ada gedung sama ada kamar mandinya tersendiri ada. Ya. Nah, gitulah kurang lebih. Tapi Nah, kalau iya, rumah jatuhnya kayak nggak gitu. ada kalau gua. Nah, jadi jarang ini awalnya tuh tebak-tebakan tuh kan. Nah. Kan makanya emang dicek rumah asli Belanda emang nggak ada benar, nggak ada kamar mandi di situ.
Dia terpisah. Emang Itu- baru tahu tuh. Itu kalau nggak salah sebelum itu TikToker itu udah janjian nih sama satu orang. Kalau gue lihat dari videonya gitu, udah janjian sama satu orang, tapi satu orang ini nggak datang nih. Udah di WA, udah dihubungin berkali-kali, nggak datang, ditungguin nyampe jam 9 kalau nggak salah. Jam 9 malam tuh nggak datang. Akhirnya dia orang berdua, ini ada 2 orang TikToker itu inisiatif nih, datang sendiri, masuk sendiri ke rumah itu. Pas dibuka, emang kayak sunyi bener sih. Terus juga banyak suara pas tadi nih yang kata dia pakai alat itu bener-bener itu di video itu bener-bener bisa kayak ngerekam suara Belanda, bener-bener kalau gue lihat dari video itu tuh ya, dia ngobrol sama anak Belanda gitu, jatuhnya sebelum dia Serem masuk itu juga. di biasanya juga ada ya, kalau misalnya rumah-rumah Belanda itu di depan itu kayak ada prasasti, bukan prasasti ya, apa sih namanya, kayak tulisan keluarga gitu gak sih? Keluarga gitu. Kalau rumah lama itu kan kayak di depan itu kayak ada iya kayak ada Iya. tulisan nama-nama keluarga. Kalau kita kan sekarang namanya kalau nandain jembatan kan biasanya Ya, pakai ada tulisan ya tanda gitu tangan dah, presiden pokoknya. ya kan. Iya. Nah, ini kalau rumah Belanda tuh juga gitu ada dulu. Kalau pemilik rumahnya tuh ada tuh kayak depannya tuh dia ada lah pokoknya suatu anak cewek. Nah, jadi dia ini coba komunikasi sama anak ini. Nah, pas udah coba komunikasi sama anak ini, itu benar-benar suara hantu gitu. Dia orang kaget lama-lama. Tapi awalnya cuma mau ngajak main hantu ini, dia ini cuma mau ngajak komunikasi. Tapi lama-lama katanya ada sosok lain, ibu-ibu kalau nggak salah, ibu-ibu mungkin ibunya ya atau neneknya ya, gua nggak tahu, itu marah-marah. Dan di situ temannya udah langsung muntah-muntah, udah nggak jelas tuh langsung keluar. Pokoknya emang gua ngeliat kalau udah bawa Belanda tuh serem banget. Di Lampung ini paling setahu gua yang masih kayak berhawa-hawa itu di kuburan Cina sih, kuburan Cina Gunung Kucing. Lo tau kan Gunung Kucing yang deket gedung air. Nah, deket situ itu sih paling sisa peninggalannya. Tapi cuman sekarang udah ketutup sih kuburan itu. Tutup. Ya udah kayak ya udah ketutup semak-semak sih, udah nggak terlalu kelihatan. Setahu gue tuh memang punya sejarah sih dulu, tapi entahlah, soalnya di samping kuburan itu ada tempat penjaga kuburannya atau tempat mayatnya dulu ya. Gue nggak tahu di situ, itu gue nggak pernah ngeliat ada aktivitas lagi sih. Jadi gue nggak tahu betapa seremnya mungkin kalau misalnya malam-malam di situ ya kan. Itu wah parah, dinding sih emang kalau kadang malam situ.